Apa tanggapan Ibu terkait adanya rencana penghapusan tragedi HAM di Indonesia dan tanggapan terkait dengan adanya isu-isu untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Bu? Ya harus dilawan ya. Harus dilawan ya, Bu? Sekarang ya aksi kamisan bertambah. Soeharto bukan Bukan pahlawan. pahlawan. Iya. Dan kami juga datang ke Depsos menolak keberatan kalau Soeharto ini diberi gelar pahlawan. Hidup mahasiswa. Teman-teman sekalian, selamat datang di Persepsi 2025. Perbincangan santai bahas isu sana-sini yang kali ini akan ditemani oleh saya pribadi, Atif Yahya. Dan hari ini kita akan membuka ruang wacana untuk mempertajam makna dan juga menyuarakan harapan rakyat. Di episode pertama bertema Suara Reformasi, meneropong birokrasi lewat mata rakyat, kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Bahwasannya kita kedatangan orang yang sudah malam melintang memperjuangkan suara rakyat, yang mana diwujudkan dalam salah satu gerakan yang memang saat ini sudah jalan lebih dari 18 tahun, yaitu Aksi Kamisan. Selamat datang Ibu Sumarsi. Ya, terima kasih datang atas perhatiannya saya diberi ruang bicara di dalam acara ini. Siap Ibu, selamat datang Ibu. Ibu Sumarsi ini teman-teman tidak hanya memperjuangkan keadilan atas pelanggaran HAM, tapi juga membawa suara hatinya, seorang suara hati Ibu yang menuntut keadilan untuk putranya almarhum Wawan ya Bu, korban tragedi Semanggi I pada tahun 1998. Tapi sebelumnya Ibu, gimana kabarnya Ibu? Ya, puji Tuhan kabar baik. Kabar baik ya Ibu. Dan karena Ibu tampak sehat hari ini dan sudah menyempatkan hadir saat ini, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak Ibu ya. Dan karena kita bisa berbincang pada hari ini, ada angka baiknya kita juga menanya kepada Ibu bagaimana pandangan Ibu nih terkait dengan kondisi negara kita akhir-akhir ini Bu. Karena seperti yang kita lihat bahwasannya negara kita nih saat ini sedang melandai berbagai macam dinamika, baik itu di dalam pemerintahan maupun ya di antara masyarakat itu sendiri sedang banyak pergejolakan ya Ibu. Gimana Ibu kira-kira pendapat terkait kondisi negara kita nih Bu saat ini? Saya ibunya Wawan, nama lengkapnya Bernardino Suryalino Nurma Irmawan, mahasiswa Atmajaya Jakarta, jurusan Ekonomi Akuntansi, tetapi kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi I 13 November 1998. Nah, peristiwa Semanggi I itu adalah sebuah peristiwa yang kemudian dinyatakan oleh negara. Peristiwa Semanggi I dan juga Semanggi II Trisakti itu adalah pelanggaran berat HAM. Nah, di dalam peristiwa Semanggi I itu, mahasiswa menolak sidang istimewa MPR RI karena sidang istimewa MPR RI itu akan dipergunakan untuk konsolidasi kroni-kroni Soeharto dan juga untuk mengesahkan Habibie menjadi presiden. Nah, ini juga sesuai dengan hasil penyelidikan Komnas HAM bahwa peristiwa Semanggi I adalah peristiwa kejahatan kemanusiaan yang karena pada saat itu kroni-kroni Soeharto akan berkonsolidasi melalui sidang istimewa MPR RI dan juga untuk mengesahkan Habibie menjadi presiden. Bagaimana dengan situasi sekarang ini? Belum lama ini kan ada gerakan mahasiswa yang namanya Indonesia Gelap ya. Iya, benar. Kalau menurut saya ya benar. Situasi sekarang ini adalah ya situasinya gelap. Gelap. Ukurannya di mana? Pada tahun 98 itu ada gerakan mahasiswa turunkan Soeharto dan laksanakan agenda reformasi dan demokrasi. Ada 6 agenda reformasi yang kemudian dikawal oleh gerakan mahasiswa setelah Soeharto menyatakan diri atau ya sebenarnya kalau menurut saya ya setelah Soeharto berhasil diturunkan jabatan presidennya melalui gerakan mahasiswa. Kemudian Soeharto turun dari jabatan presiden itu kan tanggal 21 Mei.
Kemudian mahasiswa masih bergerak untuk mengawal pelaksanaan 6 agenda reformasi. Kemudian ada peristiwa Semanggi 1, 13 November 98, ada 18 orang yang meninggal dunia, 7 diantaranya mahasiswa. Anak UI juga ada yang menjadi korban, ya. Anak MIPA kalau tidak salah, namanya Mujamil Joko. Kemudian ada peristiwa berikutnya, yaitu peristiwa Semanggi 2 pada saat mahasiswa menolak pengesahan undang-undang PKB, penanggulangan keadaan bahaya. Korbannya ada 4 mahasiswa, salah satunya adalah mahasiswa UI jurusan teknik namanya Yunhab. Nah, 6 agenda reformasi itu apa? Yang pertama adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya. Pernah ada gelar pengadilan Soeharto, tetapi akhirnya berhenti, tidak dilanjutkan karena Pak Harto dinyatakan sakit permanen. Agenda yang kedua adalah berantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi tumbuh subur, kolusi dan nepotisme, kita belum lupa ingatan kita, Pak Jokowi memanfaatkan kolusi dan nepotisme dengan menggulkan anaknya yang belum cukup umur untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden, dengan memanipulasi hukum, akhirnya si anaknya Pak Jokowi, Gibran, bisa terpilih menjadi wakil presiden. Yang ketiga agendanya adalah tegakkan supremasi hukum. Kasus-kasus pelanggaran berat HAM, tidak ada 12 perkara pelanggaran berat HAM yang sudah diakui oleh negara, tetapi tidak kunjung dibawa atau dipertanggungjawabkan ke pengadilan HAM sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Terus kemudian negara Indonesia menjadi negara impunitas. Para koruptor pun juga hukumannya sangat rendah, sehingga ya korupsi jalan terus. Agenda yang keempat adalah cabut duifungsi ABRI. ABRI itu TNI Polri di era Orde Baru. Kemudian sekarang ini sudah kembali lagi. Bagaimana kita melihat undang-undang TNI memberikan keleluasaan TNI masuk ke ranah sipil, merebut, kalau menurut saya ya, merebut karir para sipil. ASN ya, para ASN. Bahkan sekarang ini akan ada perekrutan berapa ribu prajurit untuk menangani masalah pertanian, peternakan, dan satu lagi apa, begitu kan? Ekonomi, ini ya, ekonomi ya Bu. Begitu. Terus kemudian agenda yang kelima adalah laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, tetapi akhirnya menciptakan raja-raja kecil yang kena tangkap OTT ya oleh KPK, petugas KPK. Yang keenam agendanya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini juga kalau kita mengawalnya tidak kuat, kan pernah Pak Jokowi mewacanakan pemilu akan diperpanjang tahun, harusnya 2024 diperpanjang tahun 2027. Terus kemudian apa namanya? 3 periode Ibu. 3 periode ya, 3 periode. Jadi yang bisa dipertahankan dari 6 agenda reformasi itu hanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan tahun 2045 itu Indonesia akan mencapai negara apa? Ya, Indonesia emas sih Bu. Indonesia emas. Ya, kalau menurut saya ya Indonesia gelap, ujungnya Indonesia cemas. Indonesia cemas, baik Ibu. Ya memang kalau kita lihat reformasi ini tadi sudah banyak langkah-langkahnya yang memang dicita-citakan Ibu. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana reformasi dan berjalannya birokrasi di negara ini, kita juga melihat bagaimana tadi sudah Ibu sampaikan juga hukum, dan kemudian ada juga di sana bagaimana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kami pahami adalah bahwa kemudian suara maupun birokrasi ini sebenarnya baru bisa berjalan untuk kemudian pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan baik adalah ketika tadi hak mendasar itu sudah dipenuhi ya Bu. Salah satunya adalah hak asasi manusia. Bagaimana kita bisa menjalankan pemerintah yang baik ya teman-teman, ketika memang pada hakikatnya kita belum bisa menyelesaikan persoalan mendasar, belum bisa menyelesaikan bagaimana orang itu bisa hidup dengan nyaman, dengan sejahtera, dan salah satunya adalah memenuhi hak asasi manusia. Dan mungkin yang ingin kami tanyakan Ibu, apakah
Ya, kalau dari roman-romannya dan dari dinamikanya, apakah memang hak asasi manusia ini masih menjadi hal yang fundamental gitu Bu, dalam pandangan pemerintah dan penyusunan kebijakan publik kita pada hari ini? Karena kita juga melihat bagaimana negara kita ini juga termasuk harusnya melek terhadap pelanggaran HAM dan mau mengadili pelaku pelanggaran HAM berat. Menurut Ibu, apakah memang ini masih menjadi fokus pemerintah kita, Ibu? Pijakan kita adalah di Undang-Undang Dasar 45. Di pasal 28I ayat 4 itu mengatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di ayat 5-nya, saya tidak hafal ya, nanti bisa dibaca. Dalam prinsip negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia diatur, dijamin dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya kan sudah ada, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, sekarang dikaitkan dengan hasil pemilu 2024 yang lalu. Sering beredar video dan juga surat keputusan Dewan Pertira tentang pemecatan Prabowo dari Kopassus karena membentuk tim mawar untuk melakukan penculikan. Sementara itu, masalah penculikan itu dikenalnya dengan di penyelidikan Komnas HAM itu kalau tidak salah berkasnya namanya penghilangan orang secara paksa dan penculikan. Itu dinyatakan memang ada dugaan pelanggaran berat HAM dan juga diakui oleh Presiden Jokowi dari 12 perkara pelanggaran berat HAM itu termasuk masalah penculikan. Iya, berarti Presiden sekarang ini adalah Presiden pelanggar berat HAM. Nah, ketika Presidennya adalah pelanggar berat HAM, rasa-rasanya ya untuk harapan ya memang pesimis, tetapi sekecil apapun harapan itu harus dipelihara supaya kita tidak putus asa. Caranya bagaimana? Ya kita membangun solidaritas. Solidaritasnya dalam bentuk apa? Bermacam-macam. Tadi disinggung misalnya aksi Kamisan. Dan beberapa hari ini di Kompas juga ada berita bahwa Komnas HAM bertemu dengan orang Kejaksaan Agung untuk mendesak tentang penanganan pelanggaran berat HAM, terutama yang 12 perkara pelanggaran berat HAM itu dibawa ke meja pengadilan. Ada satu ayat yang selalu kami tulis di dalam selebaran dan juga sebelum atau selama pemerintahan SBY dan Jokowi itu kami mengirim surat kepada Presiden. Sekarang ini kami membuat selebaran selama pemerintahan hasil pemilu 2024 itu ada poin tuntutan atau seruan agar Presiden agar Jaksa Agung melaksanakan Undang-Undang Pengadilan HAM pasal 21 ayat 3 yang bunyinya adalah membentuk tim penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Nah, ini disuarakan oleh Komnas HAM. Hari ini ada beritanya di Kompas, di harian Kompas. Nah, ini ayo kita dukung bersama agar kasus-kasus pelanggaran berat HAM ini dipertanggungjawabkan di meja pengadilan agar bisa memberikan jaminan tidak terjadi keberulangan pelanggaran berat HAM di masa depan. Sebenarnya tuntutan kami untuk memperjuangkan pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM di pengadilan itu sebenarnya tujuan kami adalah untuk masa depan bangsa dan negara kita ini. Wawan sudah meninggal, Yunhab sudah meninggal, ya sudah. Mungkin itu cara meninggalnya Wawan dan Yunhab dan kawan-kawan lainnya. Tetapi penembakan Wawan, penembakan Yunhab, penembakan Sigit, penembakan Elang, dan lain sebagainya, ini yang kita permasalahkan agar korbannya ya cukup itu saja. Jangan ada Semanggi 1, ada Semanggi 2, ada peristiwa Paniai, Wasio, Wamenah, dan seterusnya.
Baik Ibu. Ya tadi saya juga sempat mendengar ceritanya Ibu ya. Saya juga cepat riset-riset terkait Semanggi 1 dan Semanggi 2 dan almarhum Wawan, dan bagaimana kita melihat tindakan-tindakan yang memang sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh negara. Dan tadi sudah menarik juga Ibu sampaikan bahwasanya kita ini sudah memiliki undang-undangnya, kita sudah memiliki dalam tanda kutip instrumennya dan juga infrastrukturnya untuk menegakkan hak asasi manusia. Namun ya, ketika melihat berkaca pada pemerintahan hari ini masih juga dipimpin oleh salah satu orang yang memang sudah dipastikan ataupun sudah dikatakan di sebagai seorang pelanggaran HAM berat. Ya, dan jangan lupa bahwa ada sumpah jabatan presiden dan wakil presiden sebelum melaksanakan tugasnya, itu kan ada sumpah yang juga dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau memang dia benar-benar memenuhi sumpahnya, ya mereka harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Yang mana ini yang harus kita kawal mestinya, benar, ya. Ibu. Harus kita kawal. Jangan sampai kemudian kita memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR, tetapi kebijakan-kebijakannya tidak pro rakyat. Ini yang mestinya kita sebagai rakyat ya jangan diam, harus kritis. Nah, itu menarik sekali sih Bu, karena disitulah sebenarnya harusnya kita bergerak untuk mengawalnya ya Bu, karena tadi ketika pemerintahnya juga berjalan dengan Ibu katakan pesimis, tapi kita tetap harus bisa memanfaatkan kemungkinan terkecil. Kemungkinan terkecil itu adalah hal kita yang kita perjuangkan ya Bu, bagaimana kita menyuarakan, mengawal dari semua lini dan dari semua cara. Tapi begini Bu, ketika kita berkaca lagi ke demokrasi ataupun birokrasi kontemporer di negara kita ini, kita melihat bahwasannya dalam beberapa tahun terakhir demokrasi ini kita semakin terkikis Bu. Bahwasannya kita tadi kalau dikatakan bahwa kita harus semakin bersuara, bahwa kita harus semakin terus mengawal, tapi kenyataannya adalah ruang-ruang publik maupun bagaimana di kalangan mahasiswa atau di kalangan masyarakat dan kebebasan berekspresi baik itu di media sosial baik pun di media massa itu kemudian semakin terkurung langkahnya, semakin dibatasi dan semakin nyata bagaimana ada upaya-upaya untuk kemudian menutup pergerakan-pergerakan dan juga suara-suara kita untuk pengawal, sehingga secara birokratis itu menghambat meaningful participation di situ Bu. Bagaimana tadi Ibu sampaikan harus ada juga gerakan dan juga potensi dan dilakukan oleh masyarakat gitu. Tapi di sini kita melihat demokrasi ini justru semakin digerus Ibu. Bagaimana menurut Ibu tentang seberapa nyatanya gejala kemunduran demokrasi kita pada hari ini? Jadi kembali lagi ukurannya ke 6 agenda reformasi. Ketika tahun 98 itu ada ada istilah TNI kembali ke barak. Tapi sekarang ini TNI itu tugasnya apa sih? TNI itu kan warga negara Indonesia yang dipersenjatai. Kenapa dipersenjatai? Karena tugasnya adalah menjaga kedaulatan negara. Sepanjang negara itu aman, mestinya ya mereka harus tetap membekali diri agar mereka lebih profesional apabila suatu saat kita itu mendapatkan serangan dari asing, begitu ya, dari asing. Nah, tetapi kenyataannya kan sekarang ini tindak kekerasan itu kemudian diperkuat dengan undang-undang, misalnya undang-undang TNI. Undang-undang TNI itu kan memberikan keleluasaan TNI itu masuk ke ranah sipil. Ketika TNI latar belakangnya adalah orang bersenjata, mereka akan memaksakan kehendak. Itulah sebabnya kenapa pada gerakan 98 itu adalah tuntutannya turunkan Soeharto dari jabatan presiden dan agar ada perubahan pemerintahan yang otoriter, militeristik dan korup ini menjadi negara yang demokratis. Nah, sekarang ini kan karena situasinya sudah kembali seperti sudah militeristik. Contohnya apa? Orang-orang sipil, menteri, kepala daerah dipaksa pakai baju loreng, baris berbaris, dibawa ke mana itu, di Magelang itu. Magelang, ya. Nah sekarang ini ada retret ya Bu. Retret.
sekarang ini saya tadi juga baca di Kompas itu tempatnya bukan di Magelang tetapi di di APDN kalau nggak salah ya, di APDN. Terus kemudian tentara masuk kampus. Ya. Ketika tentara masuk kampus, saya pernah ada acaranya dengan anak UI. Anak UI ya. Memang tempatnya tidak di kampus, di luar kampus, di daerah Kukusan. Itu juga didatengin sama tentara. Ketika ada tentara seragam, ya kita panggil, Pak, mari kita diskusi bersama. Dan akhirnya dia jawabnya, Bu, saya dari Babinsa. Babinsa kalau tugasnya menjaga ketertiban masyarakat itu kan yang menangani kan polisi, bukan benar. Tentara. Tetapi kenapa tentara kok ikut ambil bagian di dalam mengamankan kegiatan di masyarakat. Nah ini mestinya ya harus kita tempatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau tentara menjaga kedaulatan negara mestinya ya jangan masuk ke ranah sipil dan juga jangan terlalu serakah mentang-mentang presidennya adalah dari tentara, terus kemudian tentara itu bisa masuk kemana-mana sehingga banyak orang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia itu mundur. Ya betul, mundur. Sekarang ini banyak orang yang kritis dibungkam dengan berbagai cara, entah dengan kekerasan atau dengan ya tindakan-tindakan yang intimidasi ya, Bu. Nah, tindakan-tindakan intimidasi. Nah, ini yang mestinya harus kita jangan diam ya. Kembali lagi jangan diam. Terus lawan ya, Bu. Ya, terus lawan. Nah, itu menjadi kewajiban kita bersama. Kita tidak ingin kami paham rakyat ya rakyat. Yang memimpin juga ada yang memimpin ya. Tetapi ketika diberi kewenangan untuk memimpin, ya kemudian jangan sewenang-wenang. Jangan mementingkan kelompoknya sendiri, tetapi ketika diberi mandat menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi anggota DPR, ya yang memilih rakyat, yang dipikirkan juga rakyat, jangan memikirkan golongannya. Dan harus diingat ketika hari ini ada berita presiden menaikkan gaji hakim, korupsi di Indonesia itu kan sulit diberantas. Artinya tumbuh subur. Kalau kemudian gajinya dinaikkan, kenapa tidak memikirkan juga ketika banyak PHK di mana-mana? Itu yang mestinya ini menjadi pertimbangan pemerintahan yang sekarang, supaya kebijakan-kebijakannya itu yang benar-benar pro rakyat. Ya, jangan kaitannya ini di luar demokrasi atau masuk demokrasi juga. Ya kalau saya rasa hak asasi manusia itu jantung demokrasi. Jantung demokrasi, benar, Ibu, sepakat, Ibu. Ya, jantung demokrasi. Demokrasi tidak seharusnya jangan ditentukan, demokrasi berhasil jangan ditentukan dari pelaksanaan pemilu dari periode ke periode. Lancarannya ya, tapi lebih juga harus haknya benar-benar dirasakan oleh rakyat. Jangan sampai kemudian kampanye pemilu itu menjadi ajang penipuan. Misalnya pemberian makan bergizi gratis ya. Janji-janji. Setelah menjadi presiden, kemudian bingung dananya dari mana. Berarti ketika membuat rancangan ya, janji program kampanye ya, janji kampanye itu ya berarti tidak ada pemikiran matang. Ketika MBG itu setelah menjadi presiden, MBG harus dilaksanakan, dananya dari mana? Ketika akan menggunakan bantuan subsidi bahan bakar, rakyat tidak setuju. Akhirnya akan mengambil dana BOS, bantuan operasi yang untuk sekolah itu ya, guru-guru juga menolak. Nah ini ya mestinya pemilu jangan dijadikan ajang penipuan kepada rakyat. Oke, sepakat Ibu, saya sepakat bahwasanya ya tadi demokrasi itu jantungnya adalah hak asasi manusia. Dan ketika kita lihat tadi Ibu sempat mention juga bagaimana
TNI ini memberikan ruang leluasa bagi TNI, dan kita juga melihat adanya bahkan sampai ke tempat-tempat yang di luar kompetensinya, Bu. Seperti kemarin kita lihat adanya TNI yang masuk ke Dirjen Pajak ya, Bu ya. Kan itu kan sangat jauh nih, apa hubungannya persenjataan dengan pajak gitu ya, Bu. Tapi itu yang kami pelajari sebenarnya di BEM UI, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kami belajar bagaimana meritokrasi itu juga harus didasari pada hal-hal yang berbasis kompetensi. Oleh karena itu ya, itu yang sebenarnya kami coba untuk memberikan awareness kepada teman-teman sekalian, dan salah satunya adalah ya dengan menolak usaha-usaha untuk mengembalikan tadi ya, yang amanat reformasi itu harus benar-benar ditunjukkan dan menghilangkan adanya intervensi militer terhadap ruang-ruang sipil. Dan tadi kalau kita lanjut Ibu ke dalam demokrasi, kita kan sempat melihat ya Bu, kemarin banyak sekali. Oh tadi Ibu sempat jelaskan TNI masuk ke kampus, yaitu ada di Udayana, itu juga ada di Papua juga ada, tapi Wacana juga, ya. Lumayan banyak ya Bu. UI masuk ke UI belum? Ya, saya harap jangan sampai ya Bu, jangan sampai masuk ke Universitas Indonesia. Tapi yang kita lihat kalau lebih ramai lagi Bu, ada Tempo yang kemarin sempat dikirim juga kepala babi, terus kemudian dikirim juga kiriman paket yang tikusnya dipotong kepalanya, dan belum lagi ya adanya band yang lagunya ini kayaknya takut banget untuk di-play oleh polisi-polisi, dan akhirnya dibredel karena dianggap menyinggung pihak-pihak tertentu. Menurut Ibu, apakah memang ini adalah kenyataan yang akan kita jalani selama beberapa tahun ke depan, yaitu akan sekali muncul terkait dengan pembukaan ruang publik, dan apakah menurut Ibu rakyat Indonesia, terutama para jurnalis seperti Tempo tadi, masih memiliki hak untuk bersuara ketika kita akan menuju masa-masa pemerintahan Pak Presiden yang sekarang ini, mengingat banyaknya upaya pembukaman dari suara rakyat. Dan menurut Ibu seperti apa Bu terkait kondisi ini? Wartawan itu kan penyuara kebenaran, pembawa berita kebenaran. Tapi kenyataannya kan diteror seperti itu ya, dikirimi kepala babi, tikus. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan nanti juga akan seperti itu. Seperti pada era Orde Baru, eranya Pak Harto. Jadi dulu ada istilah di DPR, saya pegawai sekretariat jenderal di DPR. Ya. Itu dulu ada istilah, siapa sih yang benar nih menolak keinginan RI 1. Terutama di dalam pembahasan rancangan undang-undang ya. Yeah. Jadi ya harus dilaksanakan. Nah, ketika sekarang ini yang namanya militer itu kan karena dia bersenjata ya, karena dia bersenjata kemudian masuk ke ranah sipil, ya tidak tertutup kemungkinan kalau dulu itu ada istilah libas, libas gebuk. Hanya dengan kata-kata itu saja kemudian diterjemahkan oleh TNI yang sudah masuk ke ranah sipil, tidak tertutup kemungkinan juga nanti akan terjadi kekerasan ya, kekerasan yang terstruktur. Nah, berarti demokrasi Indonesia tidak layak lagi dikatakan sebagai negara yang demokrasi. Iya. Nah, ini yang harus kita kawal dengan baik agar penyuara kebenaran, terutama wartawan, ini juga harus dilindungi ya, harus dilindungi, apalagi ketika sekarang ini akan membuat buku sejarah. Yeah. Buku sejarahnya katanya isinya yang positif-positif. Kasus pelanggaran berat HAM hanya 2 kasus yang akan dimasukkan. Nah, ini kalau menurut saya ini merupakan pengkhianatan rakyat, pengkhianatan negara kepada rakyat Indonesia. Kalau akan membuat sejarah, ya sesuai fakta. Sejarah harus dibuat dengan jujur, dengan apa adanya. Dan sejarah itu mestinya menjadi pelajaran terjadinya masa lalu, tetapi untuk pelajaran masa depan. Untuk menerapkan masa depan. Betul, untuk melangkah masa depan itu kita harus berpijak pada masa lalu. Oke, Bu. Ya, lagi-lagi kita harus juga fokus ke arah sana ya. Bagaimana di ruang-ruang yang memang tadi sempat dibungkam ini, kita juga harus tetap semakin, justru daya gedornya semakin harus lebih kuat lagi ya Bu, untuk kita menyuarakan itu ya Bu. Dan bagi saya anak-anak mahasiswa itu juga jangan dia banyak cara yang dilakukan. Saya selalu mengatakan dengan Paman, orang berjuang itu banyak cara. Kuliah cepat selesai, kerja sebagian penghasilannya disumbangkan kepada orang-orang yang memerlukan, itu juga bentuk perjuangan. Tetapi jangan lupa bahwa
ya kita masa depan seseorang itu tidak ditentukan dari bangku kuliah, tetapi juga pergaulan di masyarakat, apa yang dilakukan di masyarakat. Dan memang orang untuk turun ke jalan untuk berdemonstrasi itu juga pilihan ya, pilihan. Tetapi saya pernah ada anak-anak UI yang datang ke rumah. Saya bilang, saya dulu kasih tahu Wawan, udah gak usah demo, negara sudah banyak yang ngurusin. Anak-anak UI ini jawabnya apa? Kalau yang ngurusin negaranya orangnya nggak baik, Bu. Kalau yang ngurusin negara itu tidak ngurusin rakyat, masuk sih kita harus diam. Nah ini kalau menurut saya jawaban yang cerdas ya. Jawaban yang cerdas. Nah, saya kebetulan ada beberapa mahasiswa UI yang sangat dekat ya Bu ya. Nah, baik ada yang datang ke rumah, ada yang datang di aksi Kamisan. Kalau aksi Kamisan, kalau sudah ada anak UI, saya suka minta satu paket. Rame-rame ya Bu ya? Satu paket artinya gini, nanti yang mimpin refleksi dari UI. Ketika nyari siapa yang menutup doa, kita nyari nggak dapat. Dari UI, ya, sudah siap Ibu berarti ya? Siapa yang nanti pengisi refleksi, kita nyari-nyari susah. UI juga, itu sering saya lakukan. Nah Ibu, itu juga salah satu hal yang cukup kita bisa setidaknya lega ya di masa-masa seperti ini, bahwasanya memang semakin banyak orang yang mulai terjangkau dengan adanya media sosial, dan kita melihat bagaimana suara rakyat ini untuk kemudian meneropong birokrasi, melihat bagaimana HAM dan bagaimana demokrasi ini berjalan di negara kita itu semakin meluas. Tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan menjangkau generasi yang baru, Bu. Saya sendiri lahir 2006, berarti sekarang 2006. Umur 19 tahun. Papa mama belum kenalan ya? Belum ketemu ya? Belum. Waktu 98 maksudnya. Waktu 98 itu ketika ada demo besar ya, tuntutan yang benar-benar berhasil ya. Ketika Indonesia adalah negara yang otoriter, militeristik, korup, akhirnya bisa ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa. Nah itu orang tua saya ada Bu waktu dulu, masih berjuang juga sama mahasiswa. Nah akhirnya kan berlanjut sampai hari ini ya, berdiri kita di tahun 2025, dan memang akan menyentuh generasi yang baru juga Bu, seperti yang mungkin ada di bawah saya kemudian, ataupun generasi-generasi yang memang sangat terhubung dengan gadget, sangat terhubung dengan informasi yang sangat mudah didapatkan. Dan kalau kita bisa sebut gen alpha Bu gitu kan, gen baru yang memang akan mengisi posisi pemimpin kita di masa depan, akan mengisi posisi masyarakat di masa depan. Nah, kira-kira menurut Ibu, bagaimana masyarakat sipil, aktivis, dan bahkan generasi muda ini bisa mengembangkan kembali peran pentingnya di dalam menjaga demokrasi dan juga tidak mundur terutama. Dan juga mungkin teman-teman juga bisa nambahin di kolom komentar bagaimana cara kita tetap aktif nih, relevan dan tetap kuat. Karena kita juga kalau misalnya bicara tentang peluangnya di sini kan memang meningkat Bu, tapi justru tantangannya pun juga semakin meningkat. Bagaimana kita lihat ada buzzer, terus kemudian kita melihat adanya influencer yang ya ada beberapa yang sudah mengaku bahkan dia dibayar sekian gitu kan. Itu juga menjadi tantangan terbaru di dunia teknologi ini kan Bu. Nah, gimana menurut Ibu kira-kira cara kita untuk bisa satu tadi mengembangkan ya kemampuan diri kita sendiri dan juga pemahaman kita, dan kemudian bagaimana supaya kita bisa semakin menyebarkan untuk bisa masyarakat ini semakin melek terhadap kondisi negara kita saat ini, Bu? Ya. Informasi itu kan banyak sumbernya ya, tadi sudah dikatakan banyak sumbernya. Tetapi kan kita juga harus bisa memilah-milah. Mana ini suara buzzer, mana ini yang suara rakyat kan begitu kan? Ya kalau suara sudah tahu itu suaranya buzzer, ya ngapain ditanggapin, dikimin aja. Kalau model saya seperti itu, kenapa kita harus buang-buang waktu? Ya memang ya kembali lagi sumber informasi banyak kita dapat, ilmu pengetahuan anak-anak muda, ada yang kuliah, ada yang sekolah di bangkunya sesuai dengan usianya ya. Ya tentu saja untuk kalau misalnya yang masih anak-anak, apapun kan masih di bawah bimbingan orang tua ya. Bu. Orang tua juga jangan diam saja. Orang tua juga harus ada di belakangnya, harus tetap memberikan perhatian. Jangan sampai kemudian anak-anaknya ini terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang terjadi di masyarakat. Pengalaman saya sendiri,
bagaimana saya mengantarkan anak-anak saya Wawan dan Irma agar dia tidak larut dalam kekerasan di masyarakat. Misalnya tahun 97-96 itu kan ada anak-anak muda yang kemudian tawuran ya, tawuran. Nah sekarang kalau tawuran kemudian ketika tentara masuk ke ranah sipil, yang anak-anak tawuran dimasukin ke tangkap ya. Ya dimasukin ke barak. Dimasukin ke barak. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang tidak setuju. Tapi kalau menurut saya latar belakang tentara itu adalah kekerasan ya, menurut saya ya peran orang tua ini sangat penting ya untuk mengawal, mendewasakan anak-anak itu. Nah untuk mengantisipasi seperti itu ya memang kita harus cerdas. Artinya ya di dalam menghadapi pilihan-pilihan, di dalam mengkritisi misalnya pembuatan RUU begitu ya, ya kita harus mendalaminya dengan baik supaya apa yang kita sampaikan misalnya di dalam pembahasan RUU itu ya kita memberikan masukan yang baik kepada pemerintah dan DPR. Jadi memang membekali diri itu penting bagi setiap orang supaya kita tidak salah langkah, supaya generasi ke depan ini adalah generasi yang baik-baik di dalam pada saatnya nanti mereka akan menjadi penyelenggara negara. Ya besar harapannya Bu. Ya, jadi urusan buzzer yang dibayar. Kalau menurut saya mata pencaharian itu kan banyak cara mendapatkannya. Betul. Kenapa sih harus makan uang yang tidak halal, apalagi membuat berita yang tidak benar, membuat orang menjadi bingung, sulit untuk menentukan pilihannya. Kalau menurut saya ini adalah suatu sikap, suatu tindakan yang tidak boleh ditiru. Sepakat Ibu. Ya kita juga artinya bagaimana kita mencerdaskan rakyat itu juga hal yang penting ya Bu. Betul. Yang mencerdaskan rakyat itu ya sebenarnya ya dari diri kita sendiri dan juga dari lingkungan sekitar, sepanjang ada orang yang mau berbuat sesuatu untuk kebaikan masa depan bangsa dan negara. Ya, mungkin itu juga salah satu cerminan ya buat teman-teman kita sekalian yang mungkin masih berpendidikan sebagai mahasiswa atau mungkin di jenjang SMA, SMP dan lain-lain, atau justru perguruan lebih tinggi S2, S3, bagaimana ketika ilmu yang kita dapat ini justru jangan hanya dipakai untuk hal-hal yang bersifat akademis saja, tapi coba kita berikan ilmu itu supaya bermanfaat bagi lingkungan kita, terus kemudian membangkitkan tadi kesadaran-kesadaran sehingga akhirnya itu bukan hanya berdampak pada diri kita pribadi ya Bu, tapi nanti untuk bisa berjalan ke katakanlah ke lingkungan kita dulu, terus kemudian ke negara mungkin bahkan hingga lebih besar, hingga akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dimulai dari bagaimana setidaknya kita menentukan menentukan pemimpin yang benar ya Bu ya. Kalau mau menuju Indonesia emas mestinya seperti itu yang dilakukan itu ya, Bu? Oleh kita semua. Ya. Tetapi kalau arahnya adalah Indonesia cemas ya seperti sekarang. Yang kebijakannya pemerintah benar-benar kalau menurut saya memprihatinkan ya. Bagaimana yang misalnya yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan tentang Raja Ampat ya. Raja Ampat. Dulu itu kebanggaannya Pak Jokowi, nggak tahunya ternyata dinikmati pemandangannya, setelah ketahuan ternyata dihancurkan sebuah daerah yang indah, sangat indah dan subur makmur ya kalau menurut saya. Salah satu wonderful yang ada di Indonesia ya, salah satu tempat yang memang pada hakikatnya harusnya dilestarikan. Betul. Justru ya itu kembali lagi bagaimana pemerintah kita gagal untuk menerapkan kebijakan, dan justru ya acap kali gini dijadikan sebagai ruang-ruang yang memang disalahgunakan ya Bu. Ya. Oke, baik Ibu. Dan ini mungkin ada beberapa ya Bu. Jadi kami ini dari BEMVIA ini ada akun namanya Garda Oposisi. Di situ kami sering update terkait dengan informasi-informasi, infografis, dan juga kadang-kadang kami juga upload kajian Ibu. Nah di saat kami coba untuk menggagas persepsi ini, kami coba upload di story dan juga tanyakan kepada teman-teman dan masyarakat, ada nggak pertanyaan yang mau dititip ke Bu Sumarsi? Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Bu dari teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Iya siap Bu. Saya coba dari yang pertama nih Bu ya. Ibu Sumarsi, sudah lebih 18 tahun aksi Kamisan berjalan. Apa yang membuat Ibu terus bertahan di depan istana setiap Kamisnya?
Bahkan ketika sudah berkali-kali estafet kepemimpinan ini berpindah. Nah, mungkin ini agak yang kedua nih mirip-mirip juga, Bu. Apa yang Ibu rasakan selama 18 tahun di depan istana, tidak satupun birokrat yang datang ataupun mendengar, Bu? Jadi yang menyemangati saya adalah cinta. Saya mencintai Wawan, dan ketika saya mencintai Wawan, Wawan menuliskan keprihatinan situasi tahun 98 pada saat itu ditulis di dalam puisinya. Dan juga kadang-kadang dibicarakan pada saat kita makan malam bersama di meja makan, bahwa perjuangan belum selesai, tetapi banyak teman-temannya yang tidak tahan lapar dan tidak tahan haus. Kalau dulu dia ke kampus bergelantungan bis kota, sekarang mereka pakai taksi dan ada yang bermobil. Mobil sendiri. Kalau dulu dia pakai telepon umum, sekarang mereka pakai HP. Nah, ketika saya tahu apa yang dilakukan, kami sekeluarga tahu apa yang dilakukan Wawan, saya ingin mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum. Barometernya ada di mana? Barometernya adalah apabila peristiwa penembakan mahasiswa, baik dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti ini dipertanggungjawabkan di meja pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan HAM. Mengenai hasilnya seperti apa, kalau misalnya hasilnya nanti para pelakunya semuanya dibebaskan, ini menjadi tanggung jawab anak-anak muda ke depan agar hukum itu benar-benar bisa ditegakkan. Jangan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, seperti itu. Terus kemudian tadi apa yang? Ya, bagaimana ketika di depan istana, ya di depan istana. Tapi juga ada yang mengatakan kalau tidak ada aksi Kamisan, Presiden SBY tidak akan membentuk namanya tim penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu. Jokowi tidak akan membuat visi misi dan program aksinya di dalam visi misi dan program aksi Jokowi JK. Di butir FF-nya itu bunyinya kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang menjadi beban politik bangsa dan seterusnya. Kasusnya disebut ada Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, kerusuhan 13-15 Mei 98, penghilangan paksa, Talang Sari Lampung, Tanjung Priok, tragedi 65. Di butir GG-nya bunyinya kami berkomitmen untuk menghapus impunitas dalam sistem hukum nasional dan seterusnya. Nah, ini kan menjadi harapan kami untuk ayo pilih Jokowi. Jadi pada tahun 2014 aksi Kamisan itu dipakai untuk kampanye Jokowi. Pilih Jokowi di Metro TV. Kami berpayung hitam di depan istana, berkali-kali dipakai, ya, disiarkan di Metro TV itu. Saya sendiri juga kampanye, ayo pilih Jokowi. Ketika kemudian hari Rabu sore, jadi pemilu tahun 2014 itu diselenggarakan hari Rabu, suaranya sudah stagnan, Pak Jokowi menang. Hari Kamisnya aksi Kamisan, saya minta refleksi dan saya mengatakan saya akan berhenti aksi Kamisan. Saya percaya penuh Pak Jokowi akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang disebut. Tetapi kenyataannya kan tidak, ya. Kenyataannya tidak. Terus kemudian aksi Kamisan, Pak Jokowi kan juga membentuk Komite Gabungan Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi, Dewan Kerukunan Nasional dan sebagainya. Tetapi terus kemudian kalau mengangkat Wiranto Pangap 98, yang menurut hasil penyelidikan Komnas HAM, Wiranto itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa penembakan mahasiswa. Kepercayaan saya kepada Presiden saat itu, saya sudah tidak percaya lagi. Dan kenyataannya dalam pemilu berikutnya kan saya mengatakan di Twitter, di Instagram bahwa Pak Jokowi adalah pelindung pelanggar berat HAM, Prabowo adalah pelanggar berat HAM. Nah, kami pun juga ketika kami pernah diterima Presiden SBY, ya, Presiden SBY, Jokowi juga pernah. Nah, ketika diterima Presiden Jokowi tanggal 31 Mei 98, 30 atau 31 Mei, bukan 98 salah.
30 Mei tahun 2018, kami sudah tahu ditipu Pak Jokowi, terus kemudian kami juga membuat strategi. Kami diterima Pak Jokowi, oke, tetapi kami membawa draft pengakuan negara. Ketika kami diterima Pak Jokowi, begitu datang, yang saya sampaikan adalah kami menyiapkan draft pengakuan negara dan kami mohon Bapak Presiden berkenan menandatangani. Pada saat pulang, selesai acara, saya tanya juga, apakah Bapak berkenan menandatangani draft pengakuan yang saya serahkan kepada Bapak Presiden? Jawabannya apa? Nanti dulu Bu, saya akan mempelajari berkas yang Ibu serahkan kepada saya. Mengenai kelanjutannya, perkembangannya, day by day, minggu ke minggu, bulan ke bulan, silakan Ibu menghubungi KSP, namanya Pak Muldoko. Dia adalah tentara, nah untuk apa? Saya harus percaya dengan mereka. Jadi kalau menurut saya, pada aksi Kamisan ke 500 aksi Kamisan, yang datang di aksi Kamisan itu banyak orang mengatakan ribuan, dan wartawan mengatakan seperti halal bihalal, karena yang datang itu di samping warga masyarakat biasa, perwakilan semua departemen datang di aksi Kamisan. Tetapi kami tetap bertahan, tidak memberikan ruang bicara kepada orang dari perwakilan pemerintah yang datang di aksi Kamisan. Kami tegas dalam hal itu. Agar kemudian aksi Kamisan adalah ruang rakyat. Ruang rakyat ya Bu. Agar tidak dimanfaatkan dan kemudian hanya dijadikan sebagai landasan politis bagi kepentingan-kepentingan tertentu ya Bu. Betul. Ya, alhamdulillah tetap ditekankan lurus sebagaimana mestinya. Baik Ibu, sangat menarik ketika melihat perjuangan-perjuangan Ibu di masa lalu dan mungkin ini pertanyaan selanjutnya Bu dari teman yang nitip nih ya. Apa tanggapan Ibu terkait adanya rencana penghapusan tragedi HAM di Indonesia dan tanggapan terkait dengan adanya isu-isu untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional Bu? Ya harus dilawan ya. Harus dilawan ya Bu. Sekarang ya aksi Kamisan bertambah. Soeharto bukan pahlawan. Iya. Dan kami juga datang ke Depsos menolak keberatan kalau Soeharto ini diberi gelar pahlawan. Kalau ditimbang-timbang kesalahan Pak Harto dengan kebaikan Pak Harto, berat kesalahannya. Berapa kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di era pemerintahan Pak Harto. Korupsinya juga cukup luar biasa. Bapak pembangunan, kan Pak Harto diberi gelar Bapak Pembangunan ya. Tetapi pembangunan itu dijadikan ladang untuk korupsi. Maka di dalam agenda reformasi yang pertama itu adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya. Pak Harto itu adalah koruptor. Pak Harto mengatakan saya tidak punya uang, tapi yang memiliki uangnya kan keluarganya. Keluarganya. Jadi apa lagi pertanyaannya? Penghapusan tragedi HAM yang sejarah baru ini Bu. Sejarah baru itu ya. Nah terus kemudian kalau akhirnya masalah pelanggaran HAM berat itu hanya 2 kasus, katanya peristiwa Talang Sari dan Tanjung Priok yang akan dimasukkan ke dalam buku sejarah itu, kembali lagi saya mengatakan pemerintahan periode 2004-2009 kalau berlanjut sampai 2009 adalah pemerintahan pengkhianat rakyat ya. Karena tidak ada kejujuran, memanipulasi kebenaran. Jangan kemudian menjadi presiden bohong. Kami dulu pernah di era pemerintahan Pak SBY kayaknya, kami mempunyai payung tulisannya presiden jangan bohong. Kenapa kami membuat payung presiden jangan bohong? Karena pada saat kami diterima Presiden SBY, SBY mengatakan peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 diselesaikan di pengadilan HAM. Tetapi kenyataannya sampai akhir periode belum ada ya, tidak sama sekali. Baik Bu, ini berarti jangan sampai ya kemudian ini jadi ruang-ruang untuk mengkhianati rakyat. Ya, dan sekarang ini yang mengkritisi tentang rencana Pak Harto diangkat menjadi diberi gelar pahlawan nasional
Dan kemudian mengenai penulisan buku sejarah ini kan juga banyak masyarakat yang Melawan, mengkritisi. iya. Semoga ini menjadi peringatan kepada penguasa supaya tidak sewenang-wenang, supaya menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Itu harapan saya sebagai rakyat dan juga sebagai keluarga korban pelanggaran berat. Baik, Ibu. Semoga itu yang menjadi kenyataan, yang itu yang harus kita push terus bersama-sama, Ibu ya. Baik, Ibu. Mungkin untuk beberapa pertanyaan terakhir di sesi kali ini, di persepsi yang pertama, kalau misalnya Ibu bisa menyampaikan pesan kepada pemerintah yang sekarang, kira-kira pesan apa yang ingin Ibu sampaikan? Kepada pemerintah yang sekarang ya, kepada pemerintah itu kan terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, kepada eksekutifnya, ya hendaknya ya benar-benar melaksanakan amanat rakyat. Artinya apa? Janji-janji pemilu itu juga harus diwujudkan. Yang kalau akan mengangkat berapa ribu membuat lapangan kerja, ayo laksanakan. Yang di PHK itu juga harus dipikirkan. Dan juga harus mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan penguasa, agar menghindari jurang kondisi kehidupan, kesenjangan sosial antara penguasa, orang kaya, dan rakyat biasa. Jurang kemiskinan itu jangan terlalu dibuat lebar. Bagaimana dengan yang legislatif? Sebagai pembuat undang-undang, ya buatlah undang-undang yang benar-benar undang-undang itu untuk untuk kepentingan rakyat. Jangan setelah disahkan kemudian masuk ke MK. Jangan menjadi anggota DPR yang menjadi wakil partai politik, bukan menjadi anggota DPR yang seharusnya mewakili suara rakyat. Bagaimana dengan yudikatif? Yudikatif itu sebenarnya yang diandalkan kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Keadilan tanpa kejujuran itu bohong. Jadi kalau saya lebih mengutamakan, lebih berharap agar lembaga yudikatif ini benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Baik, Ibu. Itu harapan Ibu ya. Bagaimana harus ada di eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Ini bisa kembali menjalankan tugasnya dan memaksimalkan seluruhnya untuk kepentingan rakyat, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir di episode pertama kita. Apa harapan Ibu untuk generasi muda ya, untuk tetap menjaga semangat demokrasi dan terus melawan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh entah itu pemerintah ataupun itu pihak-pihak yang memang tidak memiliki andil terhadap rakyat kita? Ya, anak-anak muda adalah harapan kami orang tua, karena pada saatnya nanti anak-anak muda ini akan menduduki jabatan di pemerintahan. Ya, harapan saya kalau ada yang menjadi presiden, jadilah presiden yang berani mengadili para penjahat HAM. Sekali lagi saya katakan, HAM adalah jantung demokrasi. Kalau menjadi anggota DPR, jadilah anggota DPR yang benar-benar menyuarakan rakyat karena dia dipilih oleh rakyat. Jangan menjadi corong dari DPP partai politiknya. Kalau menjadi penegak hukum, jadilah penegak hukum yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Itu harapan saya, supaya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera ini yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, mungkin sebelum direvisi ya, sebelum diamandemen ya, itu benar-benar terwujud. Seperti apa yang dikatakan Wawan di dalam puisinya, saya berharap reformasi dan demokrasi bisa mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Saya dambakan reformasi dan demokrasi agar rakyat hidup adil, makmur, dan sejahtera. Ada kutipan puisinya Ibu ya? Baik Ibu, itu adalah pesan yang pasti harus kita ingat seluruhnya teman-teman, dan harus kita upayakan untuk kita wujudkan. Teman-teman sekalian, selama 1 jam terakhir kita sudah mengupas ya bagaimana berjalannya pemerintah, bagaimana keadaan sekarang, dan kemudian apa yang harus kita lakukan di masa depan. Dan ini menjadi refleksi kita semua teman-teman, bagaimana kita kemudian harus kembali meningkatkan semangat kita
harus kembali meningkatkan keberanian kita, harus juga kembali meningkatkan pemahaman-pemahaman kita juga, sehingga kemudian langkah-langkah yang kita ambil di masa depan, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai kemudian bagian dari masyarakat, ataupun kemudian masa depan kita ketika kita menjadi bagian pemimpin bangsa ini, kita harus menjalankan sepenuh-sepenuhnya untuk kemudian tadi HAM, demokrasi, terus kemudian birokrasi terutama, sehingga akhirnya ketika demokrasi dan HAM bisa berjalan, birokrasi dan juga reformasi itu bisa terwujud. Dan harapannya cita-cita 2045 Indonesia Emas itu benar-benar menjadi Indonesia Emas ya Bu. Amin. Bukan hanya menjadi Indonesia cemas di tengah kegelapan ini. Mungkin itu yang bisa kita mulai dari sesi-sesi hari ini. Terima kasih banyak buat Ibu Sumarsih atas waktunya. Kami sangat menghargai dan sangat bangga atas kehadiran Ibu di sini. Kami juga memohon maaf apabila kemudian ada perkataan yang mungkin kurang cocok ataupun kurang berkenan ya Bu. Untuk teman-teman pesannya seperti yang dilakukan setiap hari Kamis ya Bu. Hidup korban, Jangan diam. lawan. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih. Saya diberi ruang bicara. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di persesi selanjutnya. Sampai jumpa.